Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya sehingga di siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita, di antaranya yaitu thalabul ilm atau mencari ilmu meskipun dalam waktu yang singkat. Ayo ikhwah azani wa azkullah, kita lanjutkan menyampaikan tentang adab dan akhlak. Yang terakhir kita sampaikan adalah adab atau akhlak bagi seorang mukmin itu jangan sampai berkata dusta, jangan sampai berdusta. Di antaranya dalilnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, juga di dalam hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya. Dan terakhir kita sampaikan tentang yaitu athar atau riwayat-riwayat khususnya di dalam masalah tafsir, di dalam masalah menafsirkan Al-Quran. Maka seorang mufassir, penafsir yang sangat diakui yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah ditanya tentang sebuah ayat yang sebenarnya ayat ini adalah ketika ditanyakan pada yang lain, mereka bisa menafsirkannya, tapi beliau enggan untuk menafsirkannya. Ini menunjukkan bagaimanakah tidak mudahnya ketika kita mengetahui ayat Allah SWT, atau kita bahkan hanya mengetahui artinya, kemudian kita mempanjang lebarkan tentang makna tersebut. Maka yang dibolehkan bagi kita adalah bagaimanakah kita merujuk, bagaimanakah kita mengembalikan yaitu tafsir suatu ayat itu kepada qala Rasulullah SAW dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, atau mungkin dari Allah sendiri, karena ada namanya tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat. Ada tafsir ayat bis sunnah atau bil hadis, tafsir dari ayat atau tafsir ayat ini dengan as-sunnah atau dengan hadis, atau mungkin bil athar, yaitu dengan perkataan para sahabat. Sehingga ditergas dalam penjelasan berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya beberapa athar yang telah disebutkan di atas ini, maka para imam salaf mereka menunjukkan keengganan. Enggan artinya tidak bermudah-mudah untuk berbicara dalam masalah tafsir tanpa dasar ilmu tentangnya. Jadi enggan, tidak bermudah-mudah untuk bicara masalah tafsir tanpa adanya ilmu, Oleh karena itu harus ada ilmu. Adapun perkataan yang diketahui baik sisi bahasa maupun syariat, maka hal tersebut tidak mengapa. Jadi kalau sudah ada ilmunya, maka ini kita diperbolehkan untuk menyampaikannya. Ya, karena memang dalam ini juga kita dilarang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian memiliki sikap yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Jadi tidak boleh mengatakan sesuatu apalagi sampai bersikap tanpa ilmu, maka tidak boleh. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kedustaan yang besar, termasuk dosa yang besar adalah dusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Apa kedustaan terhadap beliau? Di antaranya dengan memalsukan hadis.
yang berupa memasukkan hadis, mengatakan qala Rasulullah SAW padahal bukan perkataan Rasulullah SAW. Atau yang sering kita dapatkan bahwasanya seseorang ketika dia itu menyampaikan suatu hadis, di akhir di dalam Quran dikatakan al hadis. Ini nggak jelas hadisnya ini benar atau salah, nggak jelas. Itu salah satu tanda bahwasanya hadis ini perlu diteliti kembali. Kalau seorang yang dia itu mengetahui atau dia bertanggung jawab dengan menukil hadis, apalagi hadis ini misalkan hadis yang hukumnya berat katakanlah, maka dia akan menukilkan sanadnya dari siapa, dari sahabat siapa, kemudian nanti perawinya itu siapa, apakah Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ya. Maka ini tidak hal yang mudah. Maka memasukkan hadis itu sama halnya dengan mendustakan atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berupa, yaitu mereka menyangka Nabi mengatakan, melakukan, benarkan sesuatu padahal Rasul tidak melakukan itu semuanya. Karena di dalam hadis yang sahih bahkan mutawatir, maka Rasul bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka adalah dia mencari tempat duduknya atau dia berada tempat duduknya nanti di neraka. Ini ketika berdusta atas nama Rasul SAW secara sengaja. Ya, secara sengaja pasti dia nanti tempatnya di neraka. Maka dikatakan di dalam hadis Rasul SAW dari dalam perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya an Ali radhiyallahu an yaqul, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta atas namaku. Jangan membawa namaku yang itu sebenarnya bukan perkataanku, bukan perilakuku, bukan perbuatanku. Jadi jangan membawa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau itu bukan perkataan dari Rasul atau perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu man kadzaba alayya, karena sesungguhnya siapa yang dia berdusta atas namaku, falyalij an-nara, maka dia akan masuk nerakanya Allah Ta'ala. Naudzubillah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Inilah pentingnya ketika kita belajar hadis, itu tidak hanya sekedar qala Rasul al-hadis, qala Rasul atau Rasul sabda demikian. Apalagi mengikuti orang-orang awam, ya. Berarti orang-orang yang awam. Apa orang mengatakan? Kan yang penting ada hadisnya. Nah, kan yang penting ada hadisnya. Yang penting ada hadisnya. Masalah hadisnya itu sahih, dhaif, nggak peduli, pokoknya hadis. Ini adalah orang-orang awam. Ya. Apalagi orang-orang jahil, kelihatannya dia bukan awam tapi ternyata jahil. Ketika disampaikan hadis yang jelas-jelas sahih, dia mengatakan, kan itu juga perkataan manusia, bisa benar bisa salah. Ini malah justru jahil. Ya, dia sudah mengetahui bahwa ini disampaikan padanya hadis yang benar, malah dia membantah bukan dengan sesuatu yang memang tidak pernah dia bisa membantah, tapi dengan akalnya. Kan Nabi juga manusia, bisa salah. Nah inilah, maka ini orang yang jahil. Maka siapa yang berdosa atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo ikhwah azani wa azkumullah. Berdusta itu juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Riwayat dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu apa? Disebutkan di sini beberapa dosa besar dalam riwayat Bukhari, yaitu al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama, dan ini adalah akbarul kabair. Ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan di antara ulama membedakan antara kesyirikan dengan dosa besar. Dengan arti bahwasanya kalau dosa besar, maka pelaku dosa besar sebesar apapun dosanya, itu masih ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kesyirikan, apalagi syirik besar dan dibawa mati, sudah tidak ada ampun dari Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka ada yang membedakan antara syirik dan dosa besar. Kalaupun disatukan seperti ini, maka dikatakan akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Kemudian wa uququl walidain, yang kedua dosa besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafsi, yaitu membunuh. Ya, membunuh di sini membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain, sama-sama dosa besar. Dan yang terakhir adalah al-yaminul ghumus. Al-yaminul ghumus yaitu sumpah palsu. Maka dijelaskan di sini dikatakan sebagai al-ghumus, ya. Ini karena sumpah yang isinya kedustaan. Itu sumpah dusta yang dimana akan menjerumuskan pelakunya kepada dosa dan api neraka. Betapa banyak ya ikhwah azani wa asallah, orang-orang zaman sekarang ini dengan mudah-mudahnya bersumpah. Ternyata sumpahnya sumpah palsu. Apa yang diinginkan dari sumpahnya itu? Hampir dipastikan kalau orang itu bersumpah palsu, pasti tujuannya adalah dunia. Ya, sumpah palsu pasti tujuannya adalah dunia. Kalau dia tujuannya akhirat, tidak mungkin dia bersumpah palsu. Oleh karena itu, Allah betapa banyak ketika orang sudah disumpah, ya, bahkan dalam satu persidangan berani menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah, inilah celakanya atau termasuk dosa besar dan terancam, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwah azani wa asallah. Walhasil intinya bahwasanya kedustaan atau kebohongan ini adalah suatu amalan perbuatan yang paling kita takuti, yang paling kita khawatirkan. Kita bisa dan kita mudah untuk melihat orang lain ketika dia mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, kemudian kita tanya yang lainnya, oh ini nggak benar, ini ngomongnya mengada-ngada, ini dusta. Kita bisa menilai orang demikian. Akan tapi bisakah kita menilai diri kita di saat kita itu mungkin bahkan secara sengaja yaitu berdusta untuk menutupi kekurangan kita? Na'udzubillah. Inilah yang banyak. Orang-orang yang mereka itu berdusta, itu rata-rata kedustaannya itu tujuan yang dilakukan adalah menutupi kekurangannya. Menutupi kekurangannya. Maka jangan sampai kita itu berdosa yang demikian. Mengatakan, oh enggak, saya tidak demikian. Apalagi sampai di sini al-yaminul ghumus, sampai sumpah palsu. Itu sumpah isinya kedustaan. Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Maka dari itu ya ikhwah azani wa asallah, seorang yang dia itu menginginkan dirinya untuk selamat dan takut dari kecelakaan, maka bahasanya lebih baik dia itu disalahkan oleh banyak orang karena dia jujur. Karena dia jujur. Oh memang si fulan demikian. Kita jujur disalahkan banyak orang tidak ada masalah. Yang penting kita menyampaikan apa adanya. Daripada kita dibela banyak orang, ternyata pembelaan orang itu karena kedustaan kita. Nanti di belakang hari pasti Allah akan membuka kedustaan kita, dan pada akhirnya orang-orang itu nanti akan lari dari kita, menjauh dari kita, dan dosa kita tetap berada dalam diri kita. Na'udzubillah. Maka dari itu ya ikhwah azani wa asallah, ini suatu hal yang sangat mengkhawatirkan ketika kita tidak perhatikannya. Oleh karena itu perhatikan, usahakan dan selalu teliti ucapan-ucapan kita, bicara kita, perkataan kita, itu jangan sampai ada kedustaan. Ketika kita ada niatan berdusta, diam. Maka falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita mau mengatakan yang benar, silakan. Tapi kalau ada keinginan untuk mengeles bahasa kita, mengelak, ya kita tidak mengakui padahal kita melakukannya, diam. Ya, disalahkan tidak ada masalah. Ya. Oh, diam berarti salah. Ya tidak ada masalah. Ya, meskipun kita tidak salah, disalahkan tidak
tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena memang orang itu punya hak untuk menyalahkan, meskipun dia itu bisa jadi salah juga ketika menyalahkan. Maka ya ikhwah azani sekolah, pentingnya bagi kita untuk menjaga yang namanya as-sidq. Baik. Selanjutnya dalam masalah kedustaan ini, para ulama ada yang memberikan yaitu rukhsah, memberikan keringanan, memberikan kebolehan hanya di dalam 3 hal. Kedustaan itu dibolehkan hanya dalam 3 hal saja. Yang pertama yaitu perkataan dusta tujuannya adalah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia, islah, ya. Ketika ada 2 orang bertengkar, si A dan si B bertengkar, kita ya menemui si A misalkan mengatakan bahwasanya si B sebenarnya tidak ada niatan dengan antum demikian, dia sebenarnya pengen baik dengan antum, ya. Meskipun tidak ada niatan begitu, tidak ada, tapi kita ngomong ke B juga sama, A sebenarnya pengen baik, ya. Meskipun kita tidak mendapatkan info dari A, dia niat baik seperti itu, tapi dia islah. Ketika sudah islah, dia kemudian saling memaafkan, selesai sudah. Nanti setelah ketahuan, kemarin kamu dusta ya, kan yang penting sekarang sudah islah, yang sudah baikan, ya sudah baikan, dan lebih baik itu adalah lebih baik. Kemudian yang kedua dalam berperang, ya, dalam peperangan. Nah ini repot kalau orang ketika perang jujur, ketika ketangkep musuh ditanya kita jujur, mana markasnya di sini, terus tempat senjataannya di mana, di sini, terus bentengnya di sini, semuanya diketahui ya hancur sudah kan begitu. Ya, maka di dalam peperangan maka dibolehkan untuk berdusta untuk menyelamatkan yaitu anggotanya. Maka ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ini khususnya bagi rumah tangga, maka perkataan seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya dalam rangka untuk kebaikan. Ya, kita lihat dalilnya ada 2 dalil. Yang pertama semuanya dari yaitu Ummu Kalsum an Ummu Kalsum binta Uqbah, dari Ummu Kalsum binti Uqbah, ahbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya mengabarkan kepadanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab, bukanlah termasuk kedustaan alladzi yuslihu bainan nas, orang yang dia menislah, mendamaikan di antara manusia. Ya, di antara manusia, islah, mendamaikan. Fayanwi khairan aw yaqulu khairan, maka dia menyampaikan hal yang baik dari suatu pihak yang bertiga ini. Si A diberitahu bahwasanya si B itu hanya mau kebaikan, kita ke B kita katakan juga bahwasanya si A juga mau kebaikan, atau dia berkata hal yang baik-baik dalam rangka untuk islah. Ini berarti dalil yaitu yang pertama yaitu al-islah bainan nas, yaitu mendamaikan antara 2 manusia yang sedang bertikai. Adapun nanti setelah dia islah, kemudian dia nemui kita, loh kemarin kamu kan ya begini, ternyata tidak benar ya kita minta maaf, tapi tujuan sudah tercapai, bahwasanya dia sudah islah, Kemudian ya ikhwana azani wa azakallah, dalil yang kedua, ini yang 3, faedahnya 1, juga dari Ummu Kalsum radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahisu fi syai'in minal kadhib. Beliau mengatakan bahwasanya aku tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan dalam sesuatu yang berupa kedustaan. Jadi tidak ada keringanan di dalam kedustaan itu. Tidak boleh berdusta secara mutlak, illa fi salas, kecuali dalam 3 hal saja. Ini menunjukkan pada dasarnya asal dusta haram, tidak dibolehkan, kecuali 3 hal ini. Jangan dibalik. Ketika kita mengatakan bahwasanya dusta tidak boleh, ada orang mengatakan, loh kan ada dusta yang dibolehkan.
Ini seakan-akan nanti menyeimbangkan antara yang boleh dan yang tidak. Maka kita katakan dusta, bohong itu adalah haram. Pada asalnya adalah haram. Kecuali 3 hal ini saja begitu. Jadi hanya sedikit. Karena Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, la a'udduhu kadiban. Aku tidak menganggap ini suatu dustaan. Siapa yang pertama? Ar-rajul yuslihu bainan nas, yaitu seseorang yang dia itu mengislahkan, mendamaikan pertikaian di antara manusia. Yaqul qaula wa la yuridu bihi ilal islah. Ya, ini ada 2 orang bertikai, kemudian dia mendamaikannya. Ya, dikatakan di sini adalah la a'udduhu kadiban. Aku tidak menganggapnya itu suatu kedustaan. Itu apa? Wala yuridu bihi illa islah. Dia tidak menginginkan kecuali adanya islah, adanya perdamaian. Jadi tujuannya adalah damai. Yang kedua, warrajul yaqulu fil harb, yaitu seseorang yang dia itu berdusta di dalam peperangan. Di dalam peperangan seperti tadi kondisinya, ketika dia itu katakanlah ketemu dengan musuh, apalagi ditawan, ditanyai, maka saat itu kondisinya dia harus mengamankan, harus menyelamatkan yaitu pasukannya, tidak boleh mengatakan dengan sebenarnya, maka itu dibolehkan. Dan yang terakhir yaitu warrajul yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zawjaha. Seorang laki-laki itu dia berbicara kepada istrinya, maksudnya berkata yang dusta kepada istrinya, atau istri berbohong kepada suaminya, tapi juga untuk kebaikan. Misalkan istrinya sedang ngambek, ya, istrinya sedang ngambek. Nah, suaminya ini kemudian dia menyampaikan perkataan-perkataan yang dalam perkataan ini supaya istrinya tidak ngambek lagi, atau sebaliknya. Yang penting ketika ada perseteruan, perselisihan antara suami istri ini, ya, maka hendaklah itu tidak sampai nanti apa yang dia katakan kemudian nanti diminta itu tidak diwujudkan. Jadi harus diwujudkan. Jadi contohnya menjanjikan sesuatu, ya, menjanjikan sesuatu, ya, nanti kalau saya datang dari sini mau tak belikan ini, ya, awas kalau tidak dibelikan, ya harus dibelikan. Tidak dibelikan ya selesai urusannya gitu, ya. Sudah janjikan ternyata tidak dibelikan. Oleh karena itu jangan hanya janjikan saja, tapi harus betul-betul diwujudkan, ya, harus diwujudkan. Cuma mungkin nanti ketika katakanlah datang mungkin ada kelupaan misalkan, ya sampaikan apa adanya. Oleh karena itu ini yang ketiga dalam rangka juga yaitu islah, dalam rangka untuk kebaikan antara suami dan istri supaya nanti tidak semakin berkembang, semakin besar permasalahannya. Itulah yang ikhwah azani wa asallah, pembahasan masalah dusta ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah nanti berikutnya kita akan masuk kepada adab berbicara yang lainnya. Sebenarnya ini juga ringkasan berbicara masalah kali ini, sangat banyak materinya. Kita cukupkan insyaallah untuk materi dusta sampai di sini, dan selanjutnya nanti kita akan ke bagian berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.